Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, fahuwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh, bini sepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang kami hormati Al-Ustadz Bapak Dr. Andes Haji Ahsanul Haq MPDI, yang kami hormati Dewan Penasehat, Dewan Pembina, Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus Yayasan Al-Maghfirah beserta jajarannya, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat, karunia, taufik serta hidayahnya kita semua bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1445 Hijriah dengan tema perjalanan tanpa batas. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, karena beliaulah yang nantinya akan memberikan syafaat kepada kita semuanya kelak di hari kiamat nanti. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini saya selaku pembawa acara akan membacakan rangkaian acara pada malam hari ini. Acara pertama yakni pembukaan, dilanjut dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan sari tilawah. Acara ketiga yakni sambutan dari Ketua Umum Yayasan Al-Maghfirah. Acara keempat yakni Mau'idatul Hasanah, dan acara kelima yakni penutup dan doa. Untuk mengawali acara pada malam hari ini, marilah kita buka dengan Ummul Kitab. Mudah-mudahan acara demi acara nanti bisa berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Syai'ulillah lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Memasuki acara selanjutnya yakni pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan sari tilawah. Dalam hal ini pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh beliau yang terhormat Al-Ustadz Ahmad Khairun Nasyid dengan membacakan Quran Surat Al-Isra ayat 9 sampai dengan 14 dan Quran Surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Dan sari tilawah yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ustazah Khairun Nisa. Kepada beliau berdua kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هي أقوم ويبشر المؤمنين. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل
ومحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا بسم الله الرحمن الرحيم يا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
لكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa bagi mereka ada pahala yang sangat besar. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang tidak beriman pada akhirat telah kami sediakan bagi mereka azab yang sangat pedih. Manusia seringkali berdoa untuk mendapatkan keburukan sebagaimana biasanya berdoa untuk mendapatkan kebaikan. Manusia itu sifatnya tergesa-gesa. Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu dan mengetahui bilangan tahun serta perhitungan waktu. Segala sesuatu telah kami terangkan secara terperinci. Setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab yang dia terima dalam keadaan terbuka. Dikatakan, bacalah kitabmu, cukuplah dirimu pada hari ini sebagai penghitung atas amal dirimu. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Dia, Allah, akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, sungguh dia menang dengan kemenangan yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dari Quran Surat Al-Isra ayat 9 sampai dengan 14 dan Surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau berdua disampaikan terima kasih. Mudah-mudahan
dengan mendengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran itu tadi bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya yang membaca, umumnya kepada kita semua yang mendengarkan. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, memasuki acara selanjutnya yakni sambutan dari Ketua Umum Yayasan Al-Maghfirah yang akan disampaikan oleh beliau yang terhormat Bapak Insinyur Haji Muhammad Najib. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. Yang terhormat Bapak Al-Ustadz Ahsanul Haq yang berkenan hadir pada malam hari ini dan insya Allah nanti akan berikan ceramahnya. Yang terhormat Bapak Ibu para Dewan Pembina, Penasehat, Pengawas, serta Dewan Pengurus yang saya hormati, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita semuanya masih diberikan rahmat dan nikmat oleh Allah, berupa iman dan kesempatan kesehatan untuk bisa hadir pada malam hari ini untuk mengikuti peringatan Isra wal Mi'raj Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam marilah senantiasa kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat pertama, Ya ayyuhalladzina amanu subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Rasulullah Muhammad SAW pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang penuh dengan barokah, dan Allah menunjukkan kebesaran dan kekuasaannya. Di sini kita bisa melihat bahwa peristiwa Isra wal Mi'raj ini adalah merupakan suatu ujian bagi kaum muslimin pada waktu itu. Bagaimana keimanan para kaum muslimin untuk mengimani kejadian atau peristiwa Isra wal Mi'raj dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, bahkan sampai Sidratul Muntaha yang diberikan kepada Rasulullah dalam waktu hanya semalam. Pada waktu itu masih banyak orang-orang yang tidak percaya terhadap peristiwa ini. Hikmah yang kedua dari kejadian ini adalah Allah secara langsung memerintahkan Rasulullah Muhammad SAW untuk kita semua melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Jadi begitu pentingnya perintah sholat ini sampai Allah sendiri memerintahkan untuk perintah ini memanggil Rasulullah sampai ke Sidratul Muntaha. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang baik ini insya Allah nanti Ustadz akan memberikan pencerahan pada kita semua. Kita ambil hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj ini, terutama mari kita laksanakan
sholat 5 waktu ini dengan sebaik-baiknya dan tepat waktu. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami atas nama pengurus Yayasan Al-Maghfirah Surabaya menyampaikan banyak terima kasih, terutama kepada Ustadz Ahsanul Haq yang telah berkenan hadir untuk memberikan ceramahnya pada malam hari ini. Dan kami mengaturkan banyak terima kasih kepada seluruh jajaran pengurus serta Bapak Ibu sekalian para jamaah Masjid Al-Maghfirah. Terima kasih atas kehadiran dan kebersamaan pada malam hari ini, dan kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau disampaikan terima kasih. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, memasuki acara inti yakni Mau'idatul Hasanah yang akan disampaikan oleh beliau yang terhormat Al-Ustadz Bapak Dr. Andes Haji Ahsanul Haq MPDI dengan tema Perjalanan Tanpa Batas. Kepada beliau kami persilahkan dan dimohon tutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah yang sangat saya hormati, wabil khusus Ketua Yayasan Masjid Al-Maghfirah yang sangat saya muliakan, berikut semua pengurus takmir Masjid Al-Maghfirah yang hadir malam hari ini yang sangat saya hormati. Alhamdulillah, bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini adalah malam tanggal 27 Rajab. Kita semua bisa hadir di Masjid Al-Maghfirah ini dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kehadiran kita semua dibalas oleh Allah dengan pahala yang lebih banyak. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama, kita harus sepakat lebih dulu agar supaya nanti apa yang saya sampaikan tidak menimbulkan hal-hal yang kurang baik. Kesepakatan pertama bahwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa besar yang tidak bisa dinalar oleh akal. Ini kita harus sepakat. Benar nggih? Sama halnya dengan tongkatnya Nabi Musa membelah lautan. Ini peristiwa besar nyata, tapi tidak bisa dinalar oleh akal. Sepakat ya? Ya, sama dengan Nabi Ibrahim ketika dibakar, dimasukkan ke dalam api, tapi beliau tidak terbakar sedikit pun. Karena api itu diperintahkan oleh Allah untuk menjadi dingin.
Sehingga walaupun apinya membara, tapi Nabi Ibrahim selamat dan tidak terbakar. Artinya apa? Kalau ini dinalar oleh akal, maka akalnya yang tidak mampu. Sama halnya dengan Isra dan Mi'raj yang dialami oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga peristiwa yang di luar nalar manusia. Ini kita harus sepakat. Yang kedua, walaupun ini di luar nalar akal pikiran manusia, tapi kita harus yakin, percaya kalau ini benar-benar terjadi. Karena apa? Karena yang menjelaskan ini adalah Al-Quranul Karim. Ketika kita tidak percaya, maka kita menjadi orang yang murtad, tidak percaya kepada Al-Quran. Jadi uniknya di sini, sesuatu yang di luar nalar, di luar akal manusia, tapi kita diminta untuk yakin dan percaya. Yakin nggih? Harus. Nggih, percaya nggih? Percaya. Ya, termasuk tongkat Nabi Musa nggih dijelaskan dengan Al-Qur'an niku. Nabi Ibrahim yang dibakar juga dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Ketika ini di luar nalar kita, di luar akal kita, tapi kita diminta untuk percaya dan yakin bahwa ini benar-benar terjadi. Karena apa? Yang akan saya jelaskan ini kelanjutannya juga di luar nalar kita, di luar akal kita. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, ya, agar tidak terjadi salah paham. Yang ketiga, ya, mohon maaf, saya nunjuk 1, 2, 3 tadi bukan karena kampanye, bukan ya. Jadi yang ketiga, yang saya sampaikan pada malam hari ini adalah tulisan yang ada di dalam kitab Dardir. Sehingga kalau nanti panjenengan ada sanggahan-sanggahan, lo kok begini misalkan, bisa dilihat dan dibuka di dalam kitab Dardir. Kitab Dardir ini sudah ratusan tahun yang lalu ditulis oleh pengarangnya. Sampai hari ini belum ada yang komplain. Dan masih tetap dipergunakan. Baik di pondok-pondok pesantren maupun di lembaga-lembaga Islam yang lain. Jadi yang ketiga ini kesepakatan kita. Bahwa yang saya jelaskan malam hari ini adalah apa yang ditulis di dalam kitab Dardir. Sehingga bisa panjenengan lihat di dalam kitab itu kalau manakala ada yang muskil, ada yang timbul tanda tanya. Baik, saya mulai perjalanan tanpa batas yang dialami oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini dikisahkan bahwa Allah ingin menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena pada saat itu beliau dalam keadaan yang susah, teramat sangat susah. Ditinggal wafat oleh istri beliau tercinta, Siti Khadijah. Kemudian ditinggal wafat oleh paman beliau, Abu Thalib. Ya. Dua orang ini adalah tokoh yang amat sangat membantu perjuangan beliau, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istri beliau terkenal dengan wanita yang kaya raya,
seluruh hartanya diberikan kepada Rasul dalam rangka menegakkan perjuangan agama Islam. Demikian pula paman beliau melindungi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari tekanan, intimidasi orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Beliau pasang badan melindungi Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dua orang ini meninggal dalam waktu yang tidak terlalu lama. Maka pada saat itu dikatakan dengan Amul Khuzni, tahun yang susah bagi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam keadaan susah inilah ya, Allah Subhanahu Wa Taala ingin menghibur Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Isra dan Mi'raj ini. Nah, kemudian perjalanan yang dilakukan oleh Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau tadi dikatakan memang dalam waktu malam hari, itu benar, lailan, malam hari. Tapi tidak semalam suntuk itu beliau melakukan perjalanan, tidak. Para ulama sepakat bahwasanya yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi ini hanya sebentar saja. Perkiraan beliau para ulama ini hanya 3 sampai 5 menit saja. Karena apa? Karena tempat tidur beliau, ya, ketika beliau dibangunkan oleh malaikat Jibril, diajak melakukan Isra dan Mi'raj, kembali lagi ke tempat tidur ini masih anget, Pak. Bu, masih anget, Bu. Artinya apa? Ditinggal oleh Kanjeng Nabi tempat ini tidak terlalu lama, karena beliau kembali ke tempat ini si anget, Pak. Sami kali kula kali panjenengan menawi badhe ten jeding, nggih. Nggih, tangi turu nang ngene jeding. Kira-kira 3 menit, 5 menit balik maneh nang ngene kasur, si anget kasur niki. Ngoten nggih. Nah, ini jumhurul ulama, kebanyakan para ulama berpendapat demikian, tidak lama. Memang kejadiannya malam hari, antara jam 2, jam 3, yang pasti sebelum subuh. Yang pasti sebelum subuh, dan tidak terlalu lama. Hanya 3 sampai 5 menit saja. Akan tetapi, Kanjeng Nabi mengalami perjalanan ini seakan-akan butuh waktu yang lama sekali. Jenengan bisa bayangkan, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kalau naik kuda itu kurang lebih 1 bulan. Kalau naik onta lebih lama lagi, karena onta tidak bisa cepat. Ya. Ini beliau tempuh dalam waktu hanya 5 menit saja. Sementara, mohon maaf, di perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, beliau menemui berbagai macam hal. Pertama, beliau diminta turun dari buruk, karena kendaraannya Kanjeng Nabi ini namanya buruk. Buruk itu kendaraan orang-orang nanti kita semua di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kendaraannya buruk, ya. Nah, ketika melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, mohon maaf, sebagaimana tadi yang saya sampaikan, yang saya ceritakan ini ada di dalam kitab Dardir, ya. Jadi panjenengan bisa membuka kembali, dan itu kitab itu sudah banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bisa dicari di Google, mungkin banyak itu ya, atau di PDF ya. Nah, diminta oleh Jibril buruk ini sama Kanjeng Nabi berhenti dulu, Kanjeng Nabi turun, Kanjeng Nabi.
Setelah Kanjeng Nabi turun dari Buraq, diminta untuk sholat 2 rakaat. Ya, mohon maaf, waktu itu beliau masih belum mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Tapi beliau sudah melakukan sholat. Perintahkan oleh Jibril sholat Kanjeng Nabi 2 rakaat. Setelah beliau sholat 2 rakaat, Jibril tanya, Kanjeng Nabi, tahukah panjenengan di mana panjenengan ini sedang sholat? Kanjeng Nabi jawab, ya tidak tahu Jibril. Kemudian Jibril menjawab, Kanjeng Nabi, panjenengan sholat ini di tempatnya Nabi Musa ketika mengadakan dialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang terkenal kita sebut dengan Tur Sina. Gunung Tur Sina. Di situ Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam bisa berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kallamallahu Musa taklima, di gunung Tur Sina ini. Kanjeng Nabi diminta turun untuk sholat 2 rakaat. Nah, setelah itu Kanjeng Nabi naik kembali ke Buraq, perjalanan dilanjutkan. Belum sampai ke Masjidil Aqsa, malaikat Jibril minta Kanjeng Nabi berhenti dulu, turun Kanjeng Nabi. Setelah Kanjeng Nabi turun, diperintahkan lagi sholat 2 rakaat. Monggo Kanjeng Nabi panjenengan sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, Jibril tanya lagi, di mana panjenengan sholat ini Kanjeng Nabi? Mboten ngertos Jibril ten pundi niki. Jenengan sholat ini di tempat Siti Maryam melahirkan Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Kalau bahasa Arabnya itu Baitul Lahmi. Kalau orang Nasrani mengatakan Bethlehem. Nah, Bethlehem bahasa Arabnya Baitul Lahmi. Bahasa Indonesianya Baitul Lahmi itu kandang. Ya, jadi dulu Siti Maryam melahirkan Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam di kandang Baitul Lahmi. Nah, Kanjeng Nabi disuruh turun sholat 2 rakaat di situ. Artinya apa? Bahwasanya malaikat Jibril memberikan tahu kepada Kanjeng Nabi ini loh, tempat-tempat yang bersejarah yang dulu pernah dialami oleh para nabi dan para rasul. Nabi Musa di situ di Tur Sina, kemudian Nabi Isa dilahirkan di Baitul Lahmi kandang. Masya Allah. Kemudian sebelum sampai di Masjidil Aqsa, ada beberapa keanehan yang ditemui oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau boleh saya sampaikan 2 hal saja. Mestinya banyak. Ada beberapa keanehan yang dijumpai, yang dilihat oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum sampai ke Masjidil Aqsa. Di antaranya, beliau melihat bahwa ada kerumunan orang banyak yang dimakan itu daging yang sudah busuk, daging yang sudah bau. Sementara di sebelahnya ada daging yang bagus. Heran Kanjeng Nabi. Malaikat Jibril, itu orang-orang itu kok berebut daging yang busuk ya? Sementara di sebelahnya ada daging yang baik. Bagaimana itu Jibril? Jibril menjelaskan, Kanjeng Nabi, jangan heran Kanjeng Nabi, itu potret umat panjenengan. Potret umat panjenengan yang suka melakukan perbuatan zina
daripada mengumpuli istrinya sendiri. Artinya apa? Ketika seseorang melakukan perzinaan, itu sama halnya dengan makan daging busuk tadi itu. Daging yang sudah bau. Sementara istri yang sah di rumah diabaikan begitu saja. Masya Allah. Ini apa namanya potret yang dilihat oleh Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan dijelaskan oleh malaikat Jibril. Masya Allah. Kira-kira mohon ngapunten. Kira-kira bener napa mboten niki? Koyok-koyoke wis bener jaman sakwangke niki. Wah, keh wong sing nang bojone dhewe niki wis apa nggih bosen. Tapi begitu nanggone wong wedok liyane, Masya Allah. Pun kados ngeten niki pun hampir napa jenenge tidak bisa kita tutup-tutupi nggih. Insyaallah di masyarakat pulau kali panjenengan juga sama-sama tahu semua akan hal itu. Tapi mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semua, keluarga kita semua diselamatkan oleh Allah dari perbuatan-perbuatan yang kotor seperti itu. Amin Allahumma amin. Selanjutnya langsung saja kita masuk karena kalau terlalu malam juga tidak bagus ya. Kita harus membatasi diri dan membatasi waktu ya. Pun kemudian sebelum Kanjeng Nabi masuk ke Masjidil Aqsa, ini penting Pak. Sebelum Kanjeng Nabi masuk ke Masjidil Aqsa, di Masjidil Aqsa sudah ada para nabi dan para rasul menyambut kehadiran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai Nabi Adam. Kita tahu bahwa jumlah para nabi itu amat sangat banyak. Tapi kalau jumlah Rasul itu hanya 25. Tapi kalau jumlah nabi ini ada khilaf, perbedaan di antara para ulama. Ada yang mengatakan 130, ada yang mengatakan 113, ada yang mengatakan 313. Ada khilaf, perbedaan antara para ulama satu dengan yang lain. Tapi kalau jumlah Rasul ini sepakat 25. Nah, para nabi dan para rasul ini sudah berada di Masjidil Aqsa menyambut kehadiran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini yang penting kita berikan penjelasan. Bahwasanya Kanjeng Nabi ketika melakukan perjalanan Isra Mi'raj ini bukan hanya ruhnya saja, tapi ruhan wa jasadan. Ruh dan jasadnya. Asra bi abdihi. Asra memperjalankan bi abdihi hambanya. Abdun itu adalah ruh dan jasad. Kalau hanya ruhnya saja, barangkali bisa mimpi. Tapi kalau ruh dan jasad, ya seperti kita hadir di sini, ruh dan jasad. Kanjeng Nabi melakukan Isra Mi'raj, ini ruh dan jasad, bukan ruhnya saja. Nah pertanyaannya, bisakah bertemu ruh yang sudah di alam barzakh dengan manusia yang masih berada di alam dunia? Bisakah ini bertemu? Jawabannya tadi di Masjidil Aqsa bertemu. Kanjeng Nabi disambut oleh para nabi dan rasul yang sudah ratusan, ribuan tahun meninggal dunia. Bisakah bertemu? Bisa. Asalkan catatannya pangkat dan derajatnya sama. Pangkat dan derajatnya sama.
podo nabine, podo rasul. Ini pangkat derajatnya sama. Cuma kelebihannya Kanjeng Nabi itu adalah Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Kanjeng Nabi itu adalah gustine para nabi, gustine para rasul. Artinya pangkatnya Kanjeng Nabi di atas pangkatnya para nabi-nabi dan para rasul. Tapi minimal sama, podo nabi ini podo rasul. Ketika pangkat dan derajatnya sama, walaupun yang satu di alam barzah, yang lain masih di alam dunia, ini masih bisa bertemu, berkomunikasi. Ini penting, Pak. Ini penting. Ya, jadi di dalam kitab Tafsir itu dijelaskan bahwasanya para nabi dan para rasul menyambut kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana untuk saat ini? Apakah bisa bertemu antara yang di alam barzakh dengan yang di alam dunia? Apakah masih bisa bertemu? Jawabannya bisa. Yang penting derajat dan pangkatnya sama. Derajat dan pangkatnya sama itu artinya sama-sama dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau beda derajat, beda pangkat, ya nggak bisa. Saya mohon maaf, ini kejadian yang saya alami sendiri. Saya punya guru, namanya Kiai Haji Soleh Nahrawi. Kiai Haji Soleh Nahrawi. Beliau ini dikenal di masyarakat, dikenal sebagai waliullah, orang yang dekat dengan Allah. Waliullah, orang yang dekat dengan Allah. Mohon maaf, satu saat, 2 kali ini saya alami, saya diajak oleh beliau ziarah ke makam Sunan Ampel. Baru masuk di pintu gerbang, belum nyampe ke makamnya, di pintu gerbang sebelum masjid, beliau sudah berdoa kira-kira 2 menit, 5 menit berdoa. Setelah itu pulang, tidak sampai ke makam. Ditanya oleh teman-teman yang ikut, Kiai kok tidak ke makam? Loh, ngapain harus ke sana? Saya sudah ditemoni oleh Kanjeng Sunan tadi di pintu gerbang itu. Masya Allah. Artinya apa? Mohon maaf, kalau derajatnya sama, pangkatnya sama, bisa bertemu walaupun yang satu di alam barzah, yang satu di alam dunia. Ini perlu kita perhatikan secara seksama. Bagaimana caranya untuk meningkatkan pangkat dan derajat? Ya, ibadahnya juga harus mempeng, ibadahnya juga harus baik, suluknya juga harus bagus, sehingga pangkat dan derajat akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan rata-rata orang-orang yang seperti itu hatinya sudah bersih. Boten enten hasud, iri, dengki, takabur, sombong, boten enten. Kalau hatinya masih kotor, ya jangan berharap memiliki pangkat dan derajat yang tinggi seperti itu. Masya Allah. Ini penting, Pak, untuk bisa kita garis bawahi bahwasanya apa yang dilakukan oleh para nabi dan para rasul menyambut kedatangan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di Masjidil Aqsa. Kemudian setelah itu Kanjeng Nabi didaulat untuk menjadi imam sholat di Masjidil Aqsa. Sholat 2 rakaat, Kanjeng Nabi jadi imamnya. Masya Allah, ini luar biasa.
Gitu loh ya. Karena apa? Yang satu masih ada di alam dunia, yang satunya sudah di alam barzakh, ribuan tahun yang lalu sudah wafat, tapi di Masjidil Aqsa bisa bertemu. Dan bahkan Kanjeng Nabi menjadi imamnya para nabi dan para rasul melaksanakan sholat 2 rakaat ini. Masya Allah. Ini yang saya maksud, akan saya jelaskan hal-hal yang barangkali tidak bisa dinalar oleh akal kita. Karena ini peristiwa besar, peristiwa Isra dan peristiwa Mi'raj ini, akal kita tidak mampu. Akan tetapi kita harus iman dan percaya bahwa ini betul-betul dialami oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, ini penting, Pak. Agar supaya, mohon maaf, wawasan kita juga bisa bertambah. Kalau ingin bukti ya bisa langsung datang ke Masjidil Aqsa. Ya. Kebetulan alhamdulillah pada tahun 2012 saya ditakdir oleh Allah untuk bisa berziarah ke Masjidil Aqsa. Ya, saat itu masih dalam situasi tenang, ya. Dalam situasi tidak bergejolak, walaupun Masjidil Aqsa saat itu masih dalam penguasaan Israel. Sehingga untuk masuk ke sana butuh pemeriksaan berbagai berkali-kali. Ada pintu-pintu yang harus dilalui untuk bisa masuk ke arena Masjidil Aqsa. Pada saat itu loh, Pak. 2012. Ketatnya sudah sedemikian rupa. Apalagi sekarang, kalau sekarang ya malah masih belum bisa dibuka itu perjalanan ke Masjidil Aqsa karena masih dalam gejolak gitu ya. Nah, setelah melakukan sholat 2 rakaat, maka Malaikat Jibril mengajak Kanjeng Nabi keluar dari masjid. Keluar dari masjid ke halaman masjid. Kira-kira jarak dari masjid ke tempat itu 75 meter jaraknya. Barangkali yang sudah pernah punya pengalaman ke Masjidil Aqsa, ini bisa menjadi ingatan kita kembali. Atau barangkali yang masih belum pernah ke sana, mudah-mudahan ditakdir oleh Allah bisa ziarah ke Masjidil Aqsa. Amin, Allahumma amin. Ya, apa yang saya sampaikan ini nanti bisa dibuktikan dengan perjalanan panjenengan ziarah ke Masjidil Aqsa. Ya. Oke. Malaikat Jibril mengajak Kanjeng Nabi keluar ke halaman. Di halaman Masjidil Aqsa itu ada batu. Kalau di kitab Dardir itu, ketika saya mengaji kitab Dardir ini, pandangan saya atau anggapan saya, batu yang diinci Kanjeng Nabi ini batu yang tidak seberapa besar, batu kecil lah, kayak incian. Itu ketika saya ngaji kitab Dardir masih belum tahu kira-kira batu yang dinaiki Kanjeng Nabi ini, ya anggapan saya batu kecil. Tapi setelah membaca sejarah yang lain, setelah membaca literasi-literasi yang lain, ternyata batu ini yang dinaiki oleh Kanjeng Nabi ini adalah batu besar. Mohon maaf kalau bisa saya gambarkan, ya besarnya seperti inilah, tapi ketebalannya ya kira-kira 3 meter 4 meter lah, atau 3 meter ketebalannya. Kalau besarnya seperti masjid ini, ruangan ini. Itu yang dinaiki oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum naik ke atas. Malaikat Jibril dituntun oleh Kanjeng Nabi, silakan Kanjeng Nabi naik ke atas batu ini. Ngapunten, ketika Kanjeng Nabi mau naik ke atas, batu ini mau ikut, Pak.
melu munggah bisa. Ikut naik ke atas. Dicegah oleh malaikat Jibril. Batu, jangan ikut kamu. Tidak kuat kamu, akan hancur kamu. Akhirnya batu ini diam. Ini penting Pak untuk kita sampaikan. Batu ini diam. Yo gak mudun, yo gak munggah. No awang-awang Pak. Batu ini di awang-awang. Gak mudun, gak munggah. Mulai zaman itu sampai sekarang. Sampai sekarang. Bisa dibaca di literatur. Mbak jenengan bisa nyari di Google. Kalau ingin membuktikan ziarah ke Masjidil Aqsa, karena batu ini tempatnya tidak jauh dari Masjidil Aqsa, sekarang ada di dalam bangunan yang namanya Qubbatus Sokhra. Di dalam Qubbatus Sokhra ini yang ada kubah kuningnya itu adalah batu yang akan ikut Kanjeng Nabi, tapi ditahan oleh malaikat Jibril. Sehingga batu ini yoga munggah, yoga mudun. Jaraknya kurang lebih antara dari bumi dengan naiknya batu ini antara 3 meter lah. Ditahan oleh Jibril, nggak ikut, tapi yoga mudun. Kira-kira nek munggu akal kula kali panjenengan gak masuk wae. Dia ono waktu gak lugur iku. Tapi monggo dibuktikan. Kita datang ke Masjidil Aqsa dan kita buka literatur yang ada. Mohon maaf, karena sudah 1444 tahun. Jadi rumah saya yang saya tempati, rumah kuno Pak, dibangun tahun 34 sebelum kemerdekaan. Itu dulu tinggi Pak. Rumah kuno kan biasanya tinggi-tinggi Pak, rumah kuno. Tapi sekarang ini hampir rata dengan aspalnya jalan itu. Artinya apa? Ketika semakin tahun, ya apa jenenge omah sing dukur iki mau hampir rata dengan tanah. Nah, sama halnya seperti itu di Masjidil Aqsa. Dengan berjalannya waktu, bergantinya tahun 1400, maka batu ini seakan-akan sudah roto maneh ambek tanah. Tapi begini, salah satu literatur menyatakan bahwa dulu ketika masih ada di awang-awang, umat Islam yang datang ke sana semuanya hampir mengkultuskan. Mengkultuskan itu ya apa namanya? Bahkan mereka sampai ada yang meminta ke batu ini. Karena memang di awang-awang, Pak. Nah, kesultanan pada saat itu, ya, khalifah pada saat itu, untuk bisa menyelamatkan akidah umat Islam, maka batu ini dibuat koyok mancik nanggone, apa namanya, cagak-cagak lah, dibuat semacam cagak gitu ya. Jadi tidak ngawang, agar supaya akidah umat Islam ini tidak berubah ketika melihat watu sing koyok ngono iku. Nah, berjalannya waktu saat ini memang batu ini sudah rata dengan tanah, akan tetapi di dalam bangunan yang namanya Qubbatus Sokhra. Nah, hanya saja masih ada pintu untuk masuk di bawahnya batu. Jadi kira-kira pintunya sebesar itu, masuk apa namanya, turun tangga masuk ke ruangan di bawah batu. Masih ada ruangan bawah batunya ini masih ada. Kalau dibuat sholat barangkali cukup untuk 40 sampai 50 orang sholat di situ. Artinya kan batunya cukup besar, Pak. Cukup besar. Masya Allah. Ya. Ini apa namanya, sebagai bahan dasar panjenengan, mudah-mudahan ditakdir oleh Allah ziarah dan gini Masjidil Aqsa. Nanti bisa dibuktikan itu. Oh,
kita sing jenenge batu sing ngawang itu. Tapi saat ini ya sudah tidak tampak lagi ngawang karena memang sudah hampir rata dengan tanah, hanya ditutup dengan bangunan yang namanya Kubartus Sokhro. Bangunan itu kubahnya warna kuning. Satu hal lagi. Ketika Kanjeng Nabi mancik di batu itu, ternyata telapak kakinya Kanjeng Nabi ini membekas di batu ini. Ya lagi-lagi umat Islam itu ketika ada bekasnya Kanjeng Nabi seperti makom Ibrahim, bekas telapak kakinya Kanjeng Nabi Ibrahim, wah itu luar biasa. Andai kata tidak ditutupi itu makom Ibrahim, ya diciumi, ya dikelamuti macam-macam lah gitu loh ya. Ya namanya umat Islam seluruh dunia datang ke sana semua dan berbagai macam-macam lah gitu ya. Nah sehingga pemerintah saat itu untuk menjaga akidah itu ya agar tidak tergelincir, maka makom Ibrahim ini ditutup dengan koyo kurungan aja lagi. Jadi hanya bisa dilihat tapi tidak bisa diraba. Nah, kalau telapak kaki Kanjeng Nabi yang ada di batu itu sama. Dulu juga begitu ketika umat Islam datang ke sana, banyak sih ngambungi, mencium, macam-macam lah. Akhirnya ditutup, Pak. Itu ditutup. Ada lubang sedikit yang untuk masuknya tangan bisa meraba saja. Jadi bisa meraba, oh ini telapak kaki Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, panjenengan buktikan kalau datang ke Masjidil Aqsa, ziarah ke sana, jangan lupa masuk ke arena Kubartus Sokhro. Cari itu tempat yang kecil, akan tetapi tangan bisa masuk untuk meraba kaki Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan cari itu pintu ke bawah yang bisa sholat di bawah batu. Masya Allah, ini luar biasa. Jadi mohon maaf kalau ada muskilat, masalah-masalah, silakan nanti dibuka lagi kitab Dardir ya, bisa nanti dipelajari di sana pun. Yang terpenting dan ini yang terakhir, bahwasanya sholat ini menjadi syariat bukan hanya bagi Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi bagi para nabi-nabi dan para rasul-rasul yang lain. Sholat ini sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya yang berbeda adalah jumlah rakaat dan waktunya. Jumlah rakaat dan waktunya yang berbeda. Contoh. Ketika Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah 50 waktu dalam sehari semalam, dicegat oleh Nabi Musa. Muhammad, tidak kuat Muhammad. Umat sampeyan melakukan sholat 50 waktu sehari semalam, gak kuat Muhammad. Tidak kuat. Beliau mencontohkan, umatku Muhammad, umatku yang sudah gagah, kuat, besar, gak kuat Muhammad. Apa maneh umate sampeyan. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Musa dan umatnya juga melakukan sholat. Akhirnya Nabi minta keringanan sampai terjadilah 5 waktu dalam sehari semalam. Itu pun kata Nabi Musa, Muhammad, balik Muhammad, jaluk keringanan maneh. Gak kuat umat sampeyan ngelakoni 5 waktu sehari semalam.
Tapi jawab Kanjeng Nabi, sudahlah Nabi Musa, saya sudah kembali 9 kali minta keringanan. Saya sudah malu. Sudahlah, biar 5 waktu ini akan saya lakukan dan saya kerjakan bersama umat saya. Tapi kita harus ingat bahwa Nabi Musa memperingatkan Kanjeng Nabi, gak kuat Muhammad, abot 5 waktu ini, umatmu gak kuat. Dan itu memang benar kita rasakan. 5 waktu nih nek kula kali panjenengan mboten angsal hidayah, abote luar biasa. Masya Allah. Jenengan bisa merasakan sendiri, jenengan bisa melihat betapa banyak saudara-saudara kita yang masih meninggalkan sholat. Ini bukti bahwa sholat niku abot. Masya Allah. Kula kali panjenengan amat sangat beruntung diberikan hidayah oleh Allah, mudah melangkahkan kaki kita menuju ke masjid melakukan sholat berjamaah. Kita masih beruntung diberikan hidayah oleh Allah melakukan sholat walaupun hanya sholat di rumah, tidak berjamaah, boten nopo-nopo. Tapi kalau bisa berjamaah di masjid. Sing penting ojo sampai ninggal no sholat 5. Ini sing penting. Dimanapun kita berada, di tempat kerjaan, di kantor, di madrasah, di sekolahan, di mana saja, jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Ini penting, Pak. Karena sholat ini menjadi kunci keselamatan kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam hadis Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, kalau ada al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma. Ini juga hadis sahih. Antara umroh yang satu dengan umroh yang lain, di situ akan melebur dosa. Tapi juga ada hadis yang lain, antara sholat yang satu dengan sholat yang lain, antara waktu yang satu dengan waktu sholat yang lain, ini juga melebur dosa. Nyuwun ngapunten kalau malam ini kita melakukan dosa misalkan, kemudian nanti subuh kita sholat Allahu Akbar, dosa yang kita lakukan malam ini diampuni oleh Allah. Setelah sholat subuh kok kita juga melakukan dosa. Ngapunten, dosa sing dimaksud niki dosa sing cilik-cilik lho ya, dosa sing gede, dosa sing gede. Ketika habis sholat subuh sampai sholat zuhur kita melakukan dosa misalkan, ketika takbir sholat zuhur Allahu Akbar, dosa sing mulai subuh wau niku disepuro kali Gusti Allah. Masya Allah. Niki pentingnya sholat niku di situ. Artinya apa? Ketika satu saat Allah memanggil kita, kita mati, tidak pernah meninggalkan sholat, kita tidak punya dosa. Masya Allah, ini penting, Pak. Ketika mati gak nggawa dosa, tidak ada lain tempatnya illal jannah, kecuali swargane Gusti Allah. Ini pentingnya di situ. Maka Nabi amat sangat wanti-wanti benar ya. Jangan sampai kita meninggalkan sholat 5 waktu. Karena 5 waktu ini menjadi kunci keselamatan kita. Baik itu selamat di dunia, utamanya besok selamat di akhirat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Monggo mangke menawi ingin lebih leluasa, lebih dalam lagi, lebih jelas lagi, bisa dibuka kitab Dardir ya, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Panjenengan bisa baca di situ dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat, panjang umur,
banyak rezeki, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, putra-putrinya solih dan solihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arzuqna ilman nafi'a. Allahumma arzuqna ilman nafi'a. Allahumma arzuqna ilman nafi'a. وعقلا كاملا وقلبا منورا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا مقبولا ودعاء مستجابا وجنة الفردوس وجنة الفردوس وجنة الفردوس ونعيما مقيما. اللهم اجعلنا وذريتنا من أهل السنة والجماعة ولا تجعلنا وإياهم من أهل البدعة والضلالة. اللهم اجعلنا وذريتنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الدنيا والضير. اللهم اجعلنا وذريتنا من العلماء العاملين المخلصين التوابين المتطهرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.